Halo, selamat datang kembali di Ide Explore Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan tetap tabah walaupun sahamnya ARB. Oke, kita langsung aja lihat IHSG-nya ya hari ini. Oke, IHSG hari ini lumayan ya, koreksinya 0,4%, tapi masih oke lah, masih bertahan di atas 6.778. Ini mudah-mudahan sih sideways dulu ya, atau kalau mau naik pelan-pelan juga nggak apa-apa selama masih di atas 6.778 ya. Oke, mungkin hari ini agak banyak yang kita bahas, cuman memang kebanyakan saham-sahamnya juga saham-saham yang sudah kita bahas sebelumnya ya, kita update aja pergerakannya. Mungkin ada terselip satu dua yang masih baru kita bahas lagi. Langsung ya ke yang pertama yaitu ASLC. Nah, ASLC sebelumnya kan targetnya di 91 ini udah kena, dia bikin high baru ya di 94. Hari ini koreksi ya 1,12%. Nah, ini kalau misalkan dia lanjut koreksi di bawah 87 ya, kalau mau exit dulu juga nggak apa-apa. Tapi kalau berhasil breakout dari 94 ya paling enggak targetnya di 96, kalau yang mau jualan di 96 juga boleh. Tapi kalau mau pakai target di 109 atau target di sekitar harga 98 juga boleh juga. Lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada MPMX. Nah, MPMX hari ini lanjut menguat ya 2,5% setelah berhasil breakout top box di harga 1180-nya. Nah, ini apakah dia akan lanjut lagi di perdagangan Jumat besok ya? Kalau lanjut, target berikutnya adalah di 1260 ya untuk MPMX. Selanjutnya ada GGRM. Nah, GGRM target 26.675-nya ditembus ya, closing di 26.775. Ini kalau misalkan lanjut, harapannya sih bisa closing nih ya di atas target 27.200 nih. Jadi dipantau aja untuk gudang garam yang sudah masuk. Kalau misalkan dia bisa breakout 27.200-nya, boleh hold dulu. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi ke 29.700-an. Selanjutnya ke HMSP ya, seperti yang saya bilang, HMSP kalau belum bisa tembus dari atau bertahan di atas 1225, santai aja dulu, nggak usah baru-baru masuk. Nah, tapi kalau misalkan dia berhasil tembus 1225 dan bertahan sampai dengan closing, barulah boleh masuk. Ini hari ini dia koreksi lagi ya 1,2% ya. Kalau mau lanjut ya dia harus tembusin dulu itu 1225, dan juga masih ada resisten atau high sebelumnya yaitu di 1235-nya. Selanjutnya ada IYLS. Nah, IYLS ini boleh diperhatikan ya, pergerakannya sudah mulai uh, ada sedikit tanda-tanda ya, jadi ini dipantau aja. Untuk supportnya teman-teman bisa pakai support di 60 ataupun di 56 ya kalau bisa, tapi jangan banyak-banyak dulu masuknya. Ini masih di LQ 60. Nah, kalau misalkan dia kembali menguat lagi ya, kalau mau pakai target, boleh target di sekitar harga 73-an ya. Nah, tapi kalau ternyata dia bisa tembus 73-nya, ya di sini masih ada top box atau resisten di 79. Nah, tinggal pilih mau pakai target yang mana. Untuk targetnya sendiri sebetulnya saat ini ya, target utamanya ada di harga 84. Oke, kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada Cars. Cars hari ini doji ya, doji di 85. Ini boleh diperhatikan di perdagangan besok ya. Kalau misalkan dia menghijau, untuk resisten terdekat ada di 87, dan untuk support saat ini ada di sekitar harga 83 ya, kalau misalkan mau masuk. Nah, ini kalau diperhatikan, kalau misalkan ternyata dia besok menghijau ya, targetnya boleh di 90, 92, 95, dan 97 atau bahkan 99. Jadi dipantau aja kalau dia kembali menguat ya untuk saham Cars. Lanjut ke Bekap. Nah, ini Bekap sebelumnya udah kena target ya di 66 ya kemarin. Ini juga udah kita bahas dari beberapa hari yang lalu. Nah, ini kalau hari ini dia gap up, lalu dia ditutup koreksi 1,5%, ya nggak apa-apa.
kita lihat aja apakah dia akan lanjut menghijau lagi di perdagangan besok ataupun minggu depan. Harapannya sih bisa closing dulu paling nggak di atas harga 66, atau kalau untuk saat ini ya kalau bisa closing di atas harga 67 ya. Nah, kalau bisa closing di atas 67 ini akan sangat bagus. Next targetnya ada di 76 untuk backup. Lanjut ke BABP. Nah, untuk BABP ini top boxnya sekarang ada di 92. Ini juga bisa dijadikan target ya, 92-nya. Hari ini dia koreksi lagi ya 2,3%. Nah, selama nggak tembus dari 83 masih boleh pantau kalau mau masuk. Mudah-mudahan besok menghijau lagi. Kalau besok dia menghijau, targetnya boleh pakai target 92 ya untuk BABP. Tapi kalau misalkan dia bisa tembus 92-nya, next targetnya itu ada di harga 99. Lanjut ke BEVIC. Nah, ini BEVIC hari ini lanjut ya. Kemarin dia breakout top box di harga 91 ya top boxnya. Nah, sorry. Hari ini dia lanjut ya, menguat 2,1%. Nah, ini kalau misalkan untuk targetnya sendiri untuk saat ini masih di 99 ya, belum kena. Nah, kalau misalkan dia bisa lanjut dan tembus 99, next targetnya itu ada di harga 108. Jadi ini masih boleh perhatikan ya untuk BEVIC kalau misalkan dia lanjut lagi ya, menarik untuk diperhatikan. Lanjut ya ke saham Baca. Baca hari ini kena target ya 138 ya. 134 yang ditembus, 130, sampai saya nggak closing di atas 134 ya. Tapi nggak apa-apa, dipantau aja, mana tahu dia besok hijau lagi ya. Kalau misalkan dia menghijau lagi tanpa ada gap up ya, tanpa openingnya tanpa ada gap up, lalu dia bisa close di atas 134, ini masih boleh dipantau pergerakannya untuk Baca. Lanjut ke Homi. Homi hari ini sempat menyentuh harga 274 ya. Akhirnya closing di harga 258 atau di atas top box 254. Apakah lanjut? Ya kita lihat aja besok. Buat teman-teman yang sudah punya jangan lupa naikkan trailing stopnya kalau masih hold ya. Tapi kalau yang sudah TP di 254 atau TP di 226 atau TP di atasnya ya sudah aja, tunggu aja ada momentum bagus lagi. Tapi kalau yang masih mau hold, jangan lupa untuk naikkan trailing stopnya. Dan untuk target utamanya untuk saat ini masih ada di harga 328. Lanjut ya ke FAS. Untuk FAS ini juga kembali menghijau hari ini 3,6% ya setelah 2 hari koreksi. Apakah akan lanjut lagi ya? Kalau mau pakai target 120 masih boleh. Kalau mau pakai target 126 juga masih boleh, asal lewatin dulu resisten di 123-nya. Selanjutnya ada DILT. DILT ini masih boleh diperhatikan pergerakannya di esok hari dan juga minggu depan ya. Nah, untuk resisten terdekat saat ini ada di 169 dan 170. Targetnya boleh di 175 ataupun di 177. Tapi kalau misalkan dia kuat dan tembus 177-nya, next targetnya itu di 181 dan 183. Lanjut ada ABA. Nah, untuk ABA hari ini sudah kena top box ya 120, bahkan sudah sempat tembus sampai ke 121 tapi belum bisa closing ya. Ya, kalau yang sudah TP-TP hari ini ya nggak apa-apa. Targetnya sendiri sebetulnya masih belum kena ya di 137. Kita lihat aja perkembangan untuk ABA. Apakah dia akan masih lanjut terus untuk bergerak naik atau justru malah akan sideways dulu beberapa waktu. Nah, kalau misalnya dia sideways dulu, nanti kita lihat aja ya untuk buat teman-teman yang belum punya barangnya, kapan momentum untuk masuknya kembali. Lanjut ke MDKA. MDKA naik terbatas hari ini ya 1,2%. Untuk targetnya sendiri masih sama ya di 4.240 dan 4.320.
Selanjutnya ada Antam. Antam juga hari ini masih menguat ya, 0,4%. Ini bagus Antam. Tapi memang tenaganya sudah mulai berkurang. Kita lihat aja di hari Jumat apakah dia lanjut naik lagi ya untuk menuju target 2240-nya atau mau istirahat dulu ya. Tapi selama masih di atas 2030 masih layak untuk di hold ya untuk Antam. Selanjutnya ada Okas. Okas ini sudah sempat kena targetnya ya di 142. Ya, apakah dia akan lanjut lagi? Nah, untuk Okas sendiri selama dia bertahan di atas harga 130 ya untuk saat ini atau di 133 ya. Ini masih boleh untuk hold kalau teman-teman mau hold. Nah, kalau misalkan dia bergerak hijau lagi ya untuk next targetnya itu saat ini adalah di 149. Tapi kalau mau di 140 142 pun lagi nggak apa-apa. Kita lihat aja apakah dia akan menuju ke 149 atau enggak. Hari ini tertinggi di 143 ya, hampir kena resisten di 144-nya tapi nggak ditembus. Kita lihat aja apakah akan ditembus 144-nya untuk menuju ke 149. Selanjutnya BRMS. BRMS akhirnya koreksi ya, sudah setelah kemarin dia kena targetnya 171 ya. Nah, hari ini dia koreksi. Ini tinggal tunggu aja kapan momentum kalau teman-teman yang sudah TP kalau mau masuk lagi ya. Untuk support saat ini di 164 ya, dan untuk resistance saat ini ada di 172 ya atau top box ya. Targetnya sendiri di 191 tapi harus lewatin dulu resistance 180. Tinggal kita lihat apakah BRMS akan menghijau lagi. Saran saya tunggu breakout aja, tunggu breakout 172-nya kalau mau masuk lagi. Tapi kalau mau menunggu ya tunggu sekitar di area support 164 kalau mau cari yang harga murahnya. Lanjut ya ke PSAB. PSAB juga sudah mulai ada perlawanan ya. Ini kita pantau aja kalau dia kembali menghijau ya. Targetnya sendiri di 111 ya untuk saat ini ya. Nah, kalau misalkan dia bisa tembus dari harga 105 nih bagus ya. 105, 107. Nah, kalau misalkan bisa tembus 105, 107 mudah-mudahan sih 111-nya bisa kena. Dipantau aja untuk PSAB. Selanjutnya ada JSMR. JSMR balik lagi ya, masuk kandang lagi ini. Turun di hari ini koreksi 0,6%. Nah, kalau untuk JSMR saran saya kalau teman-teman mau masuk ya, lihat apakah dia berhasil breakout 3.250-nya atau enggak. Nah, ini kalau bisa tembus 3.250 ini lumayan ya perjalanannya. Untuk target pendeknya itu sekitar di 3.340. Tapi kalau mau target yang agak jauh boleh di 3.470 dan 3.540-nya. Ini targetnya bukan target asal-asalan ya, ini targetnya dihitung ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya ke Meta. Nah, untuk Meta ini hari ini dia sudah sempat break out of box ya sebelumnya di harga 118-nya ya, tapi nggak bertahan, dia akhirnya tutup turun lagi di harga di closing di 117. Tapi masih boleh pantau pergerakannya ya. Untuk target terdekat itu 124 dulu ya untuk target terdekat. Kalau mau ke jauh boleh 127 ya. Masih ada resisten di 131, kalau target berikutnya bisa di 133 juga boleh. Selanjutnya kita lihat ada Bluebird. Bluebird hari ini ngasok dulu ya. Nah, dia koreksi 2,7% ya. Nah, ini kalau misalkan untuk support saat ini atau bottom box ada di harga 1730 ya. Nah, ini boleh diperhatikan buat teman-teman buat latihan kalau ARB symmetricalnya sudah selesai. Nah, ini boleh dipantau ya kalau misalkan dia kembali menghijau lagi ya di perdagangan besok selama dia nggak tembus dari 1775-nya ya. Kalau dia menghijau lagi ya targetnya masih sama di 1880 dulu ya. Tapi kalau misalkan mau hold, kalau misalkan bisa tembus dari 1880, kalau misalkan teman-teman mau hold juga boleh.
Lanjut ke ASA. ASA sudah kena target di 820-nya ya, sudah menyentuh targetnya ya. Mudah-mudahan teman-teman udah TP. Nah, ini kemungkinan besar dia akan bikin low-nya dulu. Kita lihat aja apakah low-nya di harga sekitar harga 765 atau enggak. Nah, kalau high-nya kan udah kelihatan nih di harga 820-nya. Nah, kita tinggal lihat aja kalau misalkan dia turun dulu apakah akan tembus 765-nya atau enggak. Tapi kalau misalkan dia ternyata dilanjutin perdagangan Jumat besok ditembus 820, ya kalau mau masuk lagi nggak apa-apa. Untuk next targetnya adalah di harga 900-an ya untuk ASA. Lanjut ke cuan. Nah, untuk cuan ini hari ini bergerak ya, sempat bergerak sampai ke level harga 785, tapi dia masih turun lagi, akhirnya cuma menguat 0,6% ya, closing di harga 740. Top boxnya masih sama ya, top boxnya masih sama di 805, belum di breakout. Nah, kalau sudah breakout, next targetnya teman-teman bisa pakai target di 915 ataupun di harga 1000. Tinggal lihat aja setelah dia berhasil breakout, kalau untuk cuan ya, kalau berhasil breakout dari top boxnya. Lanjut ke Inco ya. Nah, Inco hari ini kembali menguat lagi 0,3%. Ini bagus ya. Ini mudah-mudahan targetnya di 6.650-nya bisa kena. Nah, kalau misalkan sudah kena, kalau misalkan ternyata ditembus, next targetnya adalah di 6.825 dan 6.925 ya untuk Inco. Selanjutnya ada Ruiz. Nah, untuk Ruiz nih sahamnya cukup volatile ya. Ini hari ini dia sudah kena targetnya sebetulnya di 198, tapi tidak closing di atasnya. Nah, ini dipantau aja, kalau dia sudah mulai closing di atasnya boleh kalau mau masuk. Sebetulnya sih kalau mau masuk sudah bisa dari tanggal 24 kemarin ya, tapi memang volumenya belum terlalu besar, tapi nggak apa-apa, dipantau aja ya. Kalau misalkan Ruiz sudah berhasil closing di atas 198. Untuk next targetnya itu di harga top boxnya ya, kalau mau pakai top box, ataupun boleh di harga 210-nya. Lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu Elsa. Elsa masih belum berhasil. Nah, ini teman-teman boleh perhatikan ya, belum berhasil melewati 318. Nah, ini pertahanannya cukup kuat untuk Elsa. Dan top boxnya sendiri ada di 316 ya. Nah, ini kalau misalkan dia berhasil breakout ya, 318, targetnya itu untuk saat ini boleh di 328, atau kalau mau pakai target yang 338 juga boleh. Jadi dipantau aja untuk Elsa. Selanjutnya kita bahas Siko ya. Nah, ini Siko nggak pakai aba-aba, memang dari pagi sudah ada tanda-tanda ya. Hari ini Siko 34% ya. Ini boleh diperhatikan kalau misalkan lanjut ya. Misalkan kalau lanjut, boleh targetnya adalah di 136 ya untuk Siko. Lanjut ke Medco. Medco sudah mendekati kembali ya ke area 1000 ya. Nah, mudah-mudahan bisa closing lagi di atas 1000-nya. Ini sempat jebol kan waktu itu dia dari area support 1000. Mudah-mudahan bisa kembali lagi di atas 1000. Dan untuk targetnya sendiri boleh, kalau misalkan teman-teman yang masuk dari bawah, boleh area TP-nya mungkin di 1065. Tapi kalau misalkan ditembus juga masih boleh hold ya untuk saat ini. Jadi dipantau aja untuk Medco. Dan saham yang terakhir adalah ENRG. ENRG ini boleh diperhatikan juga ya beberapa hari ke depan atau di minggu depan ya, selama dia nggak tembus dari 232-nya. Harapannya sih paling nggak dia bisa closing dulu di atas 248, tapi terlalu dekat ya sama targetnya di 250. Ya, kalau bisa closing di 250 akan sangat bagus atau di atasnya, dan untuk next targetnya sendiri ada di harga 266. Oke, mungkin sampai di NNRG dulu ya. Masih ada part 2 ya. Jadi stay tune terus, mungkin saya akan upload setelah berbuka puasa. Jadi tunggu aja, stay tune terus, jangan kemana-mana. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di part 2. Bye-bye.